Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini bersama Ibu Wulan Sarjana Teologia, kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang 5 faktor kepribadian sehat. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, banyak orang menaruh perhatian besar terhadap kesehatan tubuhnya, tetapi tentang kepribadiannya sendiri sebenarnya juga dibutuhkan sehat supaya menjadi orang yang utuh gitu Pak Paul ya. Nah, apakah ada cara itu, bagaimana kita itu bisa mengetahui kepribadian saya ini sehat enggak sih gitu. Kita kalau sakit jasmani kan terasa tuh, lagi flu karena apa. Nah, kalau kepribadian ini bagaimana mengukurnya? Nah, untunglah ada Pak Gunawan. Sebagaimana kesehatan fisik ya, jasmania itu dapat ditentukan berdasarkan tolok ukur tertentu ya. Misalkan suhu badan sampai titik berapa itu sehat. Terlalu panas atau terlalu dingin berapa tidak sehat. Nah, kesehatan jiwa juga masih bisa diukur lah ya, meskipun standarnya itu tuh lebih relatif ya, tidak sesaklek dengan ilmu medis. Nah, tapi ada ya beberapa hal yang bisa dilihat dan dijadikan tolok ukur. Dalam sejarahnya, kepribadian manusia itu tuh ya diteliti dan diteliti terus ya oleh para ahli jiwa. Misalkan dulu sekali dikatakan ya ada 3 poin besar, ada 3 tolok ukur besar. Terus belakangan berkembang menjadi 16 tolok ukurnya ya. Dan itu menjadi sifat atau karakter yang dilihat dalam sebuah kepribadian. Nah, yang saya akan ungkap pada saat ini adalah salah satu ilmu yang mengatakan bahwa ya kita hanya lihat 5 saja dah. Dan ternyata 5 ini nih mencakup hampir semua ciri-ciri kepribadian manusia. Jadi dari 5 ini kita bisa ya menimbang-nimbang berapa sehat atau tidak sehatnya kita. Yang pertama adalah yang disebut neurotisme ya, dari kata neurotis. Ini sebetulnya kata yang berarti atau istilah ini berarti kepada kesanggupan orang untuk menanggung tekanan hidup ya. Artinya berapa rentannya dia terhadap stres. Misalkan ya, orang yang neurotisismenya tinggi itu tuh orang yang memiliki tuntutan yang terlalu nggak realistik. Sehingga dia rawan terhadap stres bila keinginannya tidak tercapai. Dia juga rentan terhadap depresi dan kemarahan karena yang diinginkannya tidak terjadi. Ya, nah kerap kali ia dibuat lumpuh oleh masalahnya ini. Atau dia mungkin saja menyalurkan stresnya itu tuh ke tubuhnya, yang membuat dia sering sakit-sakitan. Nah, orang yang sehat adalah orang yang mampu menahan stres tanpa harus dikuasai oleh kecemasan yang berlebihan. Nah, jadi memang istilah neurotisisme mengacu kepada semua ini nih ciri-cirinya. Semakin tinggi neurotisismenya berarti semakin rentan dia terhadap stres, semakin mudah kacau, semakin mudah tidak bisa terfokus lagi menghadapi masalah. Ya, mungkin emosinya turun naik, mudah marah, meletup-letup, atau ambruk, depresi. Nah, itu tuh. Kita mau melihat sehat atau tidaknya orang dari salah satu faktor ini. Sulit juga ya, kayaknya menentukan seseorang itu sanggup menahan tekanan hidup atau enggak. Karena kelihatannya secara umum kelihatannya oke gitu waktu dapat masalah tertentu. Tapi ternyata sebenarnya dia telan gitu ya, ditekan gitu, direpresi gitu. Tau-taunya berapa tahun kemudian ada masalah nggak sebesar itu, tapi benar-benar tiba-tiba seperti memukul dia dan blek gitu, tiba-tiba depresi berat gitu. Yang saya tahu dari beberapa masalah orang yang dirawat gitu ya di rumah sakit jiwa, banyak di antara mereka yang ini Pak Paul, hanya karena bagi saya ya masalahnya tidak terlalu besar gitu. Jadi misalnya udah kuliah di universitas terkenal, terus sampai semester keberapa gitu saya lupa, nggak bisa dianggap nggak bisa lanjut. Pada saat itu tiba-tiba depresi berat. Secara umum kan orang akan lihat masa masalah begitu doang kamu nggak tahan gitu, nggak sanggup begitu.
cukup menarik gitu loh Pak Paul. Oke, itu poin yang bagus sekali Bu Wulan. Maka yang kita nanti harus lihat adalah sejarahnya. Jadi kita harus melihat bukan saja pada kurun itu, tapi kita mau melihat ke belakang. Berapa seringnya dia itu tuh mengidap stres. Berapa parahnya juga waktu dia mengidap stres. Dan apakah masalah-masalahnya itu tuh memang masalah-masalah yang sah. Misalkan orang terkena bencana, belum pulih, terkena lagi bencana yang besar berkali-kali ya, jatuh, kemudian tertimpa tangga lah seperti begitu. Nah, kita akan berkata siapapun dalam kondisi dia akan ya stres berat. Nah, kita tidak melabelkan dia mempunyai tingkat neurotisisme yang terlalu tinggi. Tidak. Tapi misalkan kita melihat ya memang masalah-masalahnya relatif kecil-kecil, namun berkepanjangan, teman tidak mau diajak pergi, langsung marah, tidak mau ketemu orang 2-3 hari, misalkan seperti itu ya. Atau meminta bantuan terus kemudian tidak didapati, dia marah, atau dia menawarkan bantuan, orang tidak menerima bantuannya, dia juga marah, tersinggung. Nah, kalau kita melihat sebuah pola seperti itu, maka kita katakan ya tingkat neurotisismenya tinggi. Dan ini bukanlah ciri kepribadian yang sehat. Ada orang yang memang kalau dapat dukungan dari teman-temannya ya dia masih tabah gitu, masih bisa menahan. Tetapi kalau sendirian dia goyah. Dan di dalam hal ini dia harus dinilai ketika dia sendirian gitu Pak Boleh. Ketika sendirian, betul sekali. Nah, meskipun kita bisa katakan juga ya apakah pengaruhnya besar teman-teman? Besar sekali ya. Kalau kita mendapatkan banyak dukungan, itu sangat menolong kita. Maka ada kalanya masalah ini nih tidak nampak. Karena selama ini nih dukungan sangat kuat. Ya, keluarga sangat mengayomi. Sehingga tidak kelihatan. Nah, tahu-tahu lepas dari keluarga misalkan, tiba-tiba ada masalah kecil muncul, langsung ambruk. Nah, barulah kita tahu bahwa pada dasarnya daya tahan dia lemah. Tapi tidak nampak karena selalu ditutupi oleh campur tangan dan pertolongan pihak lain. Tolak ukur yang lain apa Pak? Yang lain adalah yang disebut ekstraversi ya. Ini dari kata extrovert. Jadi faktor ini merujuk kepada keterbukaan orang dengan dirinya ya, termasuk pikiran dan perasaannya. Artinya dia sanggup mengekspresikan pikiran dan perasaannya dengan tepat dan bebas. Ya, sehingga dia pada akhirnya mampu membangun relasi yang dalam dengan sesama. Dia juga memiliki energi yang tinggi ya, yang dapat membuat dia itu tuh makanya beraktivitas. Dan orang ini nih kalau ekstraversinya tinggi berarti dia mudah bersuka cita, periang. Ya, dan biasanya tuh tampaknya orang ini nih hangat, menyenangkan, tidaklah tertutup begitu. Nah, ini bukan berarti orang yang introvert, kebalikannya dari ini nih tidak sehat. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah orang yang introvert pun kalau bisa ya menjalin hubungan, bisa mengeluarkan perasaannya dengan bebas, pikirannya juga dengan bebas. Nah, itu tuh lebih membuat dia sehat gitu. Semakin menutup, semakin menyimpan, diasumsikan ya tidak sehat. Semakin bisa ya untuk kita itu mengeluarkannya dengan tepat, bukan dengan semau-maunya ya. Dan tepat sasaran juga, nah itu akan menolong kita untuk hidup lebih sehat. Pak Paul tadi menyebutkan salah satu ciri yang ekstrovert ini mempunyai kemampuan membangun relasi secara mendalam ya Pak Paul. Bukannya yang setahu saya punya banyak teman tapi nggak bisa mendalam gitu Pak Paul. Oke, yang dimaksud di sini jadinya begini. Karena dia itu tuh memang mempunyai energi yang tinggi, jadi dia banyak bergaul, teman-temannya banyak ya, banyak aktivitasnya. Tapi dia bebas ya dalam berekspresi perasaan, dengan pikirannya juga bebas. Nah, orang-orang yang seperti ini nih lebih berpeluang menjalin sebuah relasi dan memperdalamnya juga. Nah, memang orang yang introvert bisa menjalin relasi dengan sedikit orang dan mendalam. Nah, itu juga baik ya. Namun, ya orang yang ekstrovert seperti ini pun sebetulnya juga bisa membangun sebuah relasi yang dalam. Karena kemampuannya itu tuh ya untuk bisa mengeluarkan perasaan dan pikirannya dengan lebih bebas. Biasanya kan itu tergantung dengan siapa dia berhubungan itu Pak Paul ya. Ada orang kalau dengan keluarganya dia bisa bebas, tetapi begitu masuk ke lingkungan yang lain di tempat kerja misalnya dia jadi orang yang tertutup lagi gitu.
Bisa jadi orang yang seperti itu mungkin ya ada masalah dengan kepercayaan diri ya. Dia perlu tahu dulu dia diterima, baru dia bisa nanti lebih apa adanya terbuka. Sampai titik tertentu saya kira itu wajar Pak Gunawan. Ya, kita itu tuh dalam lingkungan yang baru cenderung mau mengetes dulu ya, apakah orang-orang ini menerima kita apa tidak. Kalau kita tahu kita aman, kita diterima, nah barulah kita lebih ekspresif dengan diri kita. Dan ya bukan hanya wajar, tapi saya kira ini juga baik ya berhikmat gitu. Jangan sampai masuk ke lingkungan baru, langsung kita semua maunya, ya itu juga menimbulkan kesan yang tidak baik kepada orang. Pak Paul, dua tanda yang Pak Paul sebut tadi, neurotisme dan ekstrovert ini, itu bawaan seseorang dari lahir atau bentukan dari lingkungan, keluarga begitu, atau gimana? Soalnya kalau bawaan dari lahir berarti kayak nggak bisa ngapa-ngapain dong Pak Paul. Nah, sudah tentu apakah ada nggak pengaruh-pengaruh dari lahir? Saya kira ada ya. Nggak semua orang itu dari lahir misalkan lebih ekstrovert, enggak ya. Apakah ada orang-orang yang dari lahir itu tuh sudah membawa kerentanan terhadap stres? Ada juga saya yakin. Namun saya kira ya hasil penelitian ini juga mendorong kita untuk mencapai standar ini atau mencapai kehidupan yang seperti ini. Meskipun kita mungkin saja dibatasi ya oleh pengaruh-pengaruh lahiriah, tapi tidak ada salahnya kita mencoba. Misalkan yang lebih introvert, lebih tertutup, ya belajarlah lebih terbuka. Kalau ternyata memang terbuka itu tuh ya lebih menyehatkan jiwa daripada tertutup. Nah, paksa diri untuk lebih terbuka. Ya, jadi saya kira ini bisa dipelajari. Ya, ada faktor yang lain Pak Paul yang bisa dilihat. Faktor yang lain adalah keterbukaan untuk mengalami sesuatu yang baru ya. Ini ternyata nih salah satu indikator sehat tidaknya jiwa kita ya. Orang yang sehat itu tuh orang yang mempunyai semangat untuk hidup ya. Dan mempunyai keterbukaan terhadap pengalaman hidup. Mungkin Pak Gunawan dan Ibu Wulan pernah ketemu dengan ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah berusia lanjut ya, 70-an lebih, tapi semangat sekali, masih mau pergi travel kemana, mengunjungi apa, mencari tahu, mau belajar ini itu. Nah, kita perhatikan orang yang seperti itu, bukan saja jiwanya sehat, cenderungnya tubuhnya pun sehat. Kecenderungannya justru benar-benar berjiwa muda dan enak ya diajak bergaul. Nah, rupanya ini nih, mempunyai keterbukaan terhadap pengalaman hidup ya. Dia tidak takut pada pengalaman yang baru. Justru senang ya mau berpapasan dengan pengalaman yang baru. Bersedia untuk mencoba sesuatu yang baru dan mengizinkan diri untuk menghayati pengalaman hidup sepenuhnya. Artinya dia terbuka ya terhadap reaksi perasaannya. Meskipun dia harus sedih, dia tidak takut dengan kesedihan. Meskipun dia harus marah, dia tidak takut dengan rasa marah itu. Meskipun dia harus kecewa, dia tidak takut dengan rasa kecewa itu. Dia mengizinkan dirinya mengeluarkan reaksi-reaksi itu dengan bebas. Ya, nah orang-orang ini juga cenderung imajinatif ya, kreatif, bisa membayangkan dan sebagainya. Nah, ternyata ini suatu indikator atau ciri yang sehat, dan kalau kita bisa memupuk ya diri kita lebih seperti ini, saya kira ya ini akan sangat menolong kita pula. Pak Paul, dari penjelasan Pak Paul berarti seolah ini orang-orang yang termasuk ciri ini cukup kebal gitu tanda kutip ya terhadap pengalaman apapun ya. Jadi kalau misalnya pernah mengalami pengalaman yang buruk pun dia tetap masa yang akan datang tetap berani menghadapi pengalaman baru lagi begitu. Nggak ada pengalaman apapun yang bikin stop gitu dibandingkan misalnya orang yang takut beresiko, orang yang cukup kaku. Apakah seperti itu? Betul sekali Bu Wulan. Jadi memang kecenderungannya orang yang banyak takutnya ya, lumpuh. Dan akhirnya ya hidupnya itu tuh makin hari makin sempit ya. Pikirannya makin sempit. Bukan saja pergaulannya makin sempit, tapi pikirannya pun makin menyempit. Sebaliknya orang yang seperti ini yang lebih berani untuk keluar, untuk mencoba yang baru, bergaul dengan berteman yang baru dan sebagainya, ya akhirnya ya jiwanya juga lebih lapang ya. Dan ini rupanya tuh berpengaruh terhadap kesehatan jiwa kita. Di dalam hal ini Pak Paul, kan kelihatannya itu kalau dia sudah ada lanjut usia atau apa tadi Pak Paul katakan, apakah bisa kelihatan itu sejak dia masih muda gitu Pak Paul? Biasanya iya.
biasanya mereka memang sudah begitu sejak lebih pada usia yang lebih muda. Jadi tidak pada usia tua tiba-tiba dia berubah gitu. Enggak ya, kebanyakan memang dari dulunya tuh mempunyai semangat hidup yang tinggi. Nah ini ternyata sesuatu yang sangat baik sekali nih kalau kita bisa miliki. Sebab saya juga pernah bertemu dengan orang yang baru usia 30-an. Selalu sebut dirinya sudah tua. Waktu saya masih lebih muda dari dia, saya masih usia 20-an, dia usia 30-an. Selalu sebut dirinya saya sudah tua, yang muda-muda lah. Jadi kapan dia pernah muda, saya pikir-pikir sekarang. Sebab 30-an pun sudah tua. Ya, jadi memang semangat hidup. Ya, mau mencoba, ya menghayati yang baru. Nah, itu tuh ternyata hal yang positif sekali. Pak Pol, kan banyak kasus di gereja orang-orang yang kecewa gitu ya terhadap gereja, entah terhadap hamba Tuhan, entah sistemnya, entah apapun lah, pokoknya kecewa, lalu bertahun-tahun udah nggak mau ke gereja lagi. Apakah itu termasuk kategori seperti ini? Tapi kalau iya, apakah terus kita dengan mudahnya bilang, wah berarti om ini, tante ini atau siapa jiwanya sempit ya gitu? Iya, memang ada benar juga sempit karena gara-gara dikecewakan oleh satu orang atau satu kelompok tidak mau gereja seumur hidup. Ya, apalagi saya harus katakan kalau bukan sempit, namanya sempit. Jadi orang yang lebih terbuka akan berkata, iya ini manusia memang bisa bersalah, bisa berdosa. Ya saya datang ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan, bukan menyembah manusianya. Ya sudah, biarkan saja. Atau ya saya pindah ke gereja lain sebab Tuhan pun ada di sana. Kenapa saya harus hanya ke gereja saya ini? Tidak apa-apa. Jadi ya saya kira itu lebih sehat. Jadi lebih terbuka pikirannya gitu. Betul, betul. Ya. Itu biasanya kan juga diperoleh karena pergaulannya yang luas gitu Pak Pol. Atau dia senang membaca dan sebagainya itu. Iya, itu berpengaruh sekali Pak Gunawan. Jadi orang yang memang tidak suka bergaul, ya sendiri saja, ya otomatis saya kira ya terpengaruh ya. Sehingga tidak begitu berani untuk menerjunkan diri pada kancah kehidupan yang berbeda dari kehidupannya. Begitu. Ya mungkin Pak Pol mau sampaikan faktor yang lain atau indikator yang lain gitu. Yang lain adalah ini nih, dalam bahasa Inggrisnya disebut agreeableness. Artinya dapat setuju ya, dapat ikut, dapat lembut hati, bisa menolong orang, mudah percaya, ringan tangan, pemaaf, ya, murah hati. Nah inilah ciri-ciri yang disebut juga sebagai ciri yang positif ya. Jadi ternyata kalau kita seperti ini nih, jiwa kita cenderung lebih sehat. Nah lawan dari karakteristik yang baru saja saya sebut adalah yang disebut antagonistik, ya. Yaitu sinis, kasar, penuh curiga, sukar kerjasama, mudah marah, dan bahkan manipulatif. Nah itu tuh lawannya, antagonistik. Tapi yang baik adalah yang agreeable, yang lembut hati, yang pemurah, yang ceria, yang ramah, yang mau bergaul, yang mau menolong, yang berhati besar. Nah ternyata orang yang mempunyai ciri seperti ini, ya jiwanya cenderung lebih sehat. Pak Pol, apakah orang seperti ini tetap punya ketegasan pada saat dia harus berkata tidak? Atau oleh karena agreeable, pada setiap kasus dia setuju aja gitu Pak Pol? Nah saya kira ini satu poin yang bagus. Otomatis ini nih memang tanda awas ya bagi orang-orang yang kuat di sininya nih. Karena mudah sekali dia akhirnya terperosok pada ekstrem yang satunya. Tidak mempunyai kendali atas hidupnya. Orang lain yang mengendalikan hidupnya. Sehingga akhirnya dia dikuasai ya oleh permintaan dan tuntutan orang lain. Dia mesti jaga di sini. Betul, itu poin yang baik sekali. Di dalam hal orang yang mudah memaafkan dan sebagainya, gini memang kadang-kadang itu dianggap orang yang lemah gitu Pak Pol, yang selalu dikalahkan. Atau orang yang cari muka. Ini menjadi masalah tersendiri buat dia gitu. Jadi bukan yang positifnya, tetapi dianggap orang mencari muka ini. Cari teman hanya untuk ya supaya dia diterima atau apa ini. Makanya karakter ini nih nanti diimbangi dengan karakter yang berikutnya Pak Gunawan. Karena kalau hanya ini, betul, orang ini ya bisa-bisa justru akhirnya tertekan hidupnya karena ditolak oleh lingkungan, dianggap dia memang cari muka, tidak punya pendirian, hanya cari kesempatan. Justru nanti karakter yang berikutnya itu tuh menegaskan bahwa enggak, orang yang sehat nih akhirnya meskipun dia pemurah, bisa kerjasama, lembut dan sebagainya, tapi dia bisa tegas juga. Ya, nggak sampai hidupnya itu tuh dikuasai oleh orang di luar dirinya. Ya, apa itu Pak Pol yang kelima ya? Nah, yang kelima adalah yang disebut conscientiousness. Jadi sebetulnya mengacu kepada hidup yang penuh tanggung jawab, mempunyai target,
mempunyai disiplin, mempunyai pendirian, tahu apa tuh tujuan hidupnya begitu. Nah, ini kan justru faktor penyeimbang yang tadi itu. Ya, kalau hanya agreeable, mudah ikut, murah hati, ya tidak punya yang berikutnya ini nih, dia seperti perahu yang diombang-ambingkan oleh angin. Nah, justru yang terakhir adalah itu tuh, ya, hidup dengan bertanggung jawab, mempunyai target, mempunyai tujuan, dia memiliki komitmen pada kewajibannya, sanggup untuk memenuhinya, ya, dan orang ini nih tidak mudah menyerah, ya, dia tahu apa yang dia harus lakukan, meskipun ada tantangan, dia akan terus bisa menerobos sampai dia mendapatkan yang harus dia dapatkan itu. Nah, ini justru juga adalah faktor yang positif, begitu. Pak Pol, kalau dari istilahnya kayak agak mirip-mirip dengan conscience ya, hati nurani. Apa ada hubungannya, Pak Pol? Memang istilahnya dari kata conscience sebetulnya ya, hati nurani. Jadi conscientious itu tuh artinya tuh orang yang mempunyai hati nurani sebetulnya, orang yang mempunyai nurani. Jadi memang tidak terlalu ya dibahas dari segi moral di sini, bukan memang. Tapi lebih ditekankan pada orang yang memang bisa hidup dengan baik gitu, mempunyai tanggung jawab, mempunyai target dan dia bisa penuhi, tidak mudah putus asa gitu. Nah, jadi memang lebih ke arah itu Ibu Wulan artinya. Nah, itu faktor-faktor tadi kan saling berkaitan gitu Pak Pol. Kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari satu atau dua faktor aja kan? Betul sekali. Jadi kalau hanya satu faktor saja yang kuat, yang lainnya lemah, ya kita tidak bisa mengatakan dia sehat. Sebab tadi ya kita sudah singgung contoh yang klasik, melembut hati, pemurah, pemaaf, tapi tidak mempunyai target. Nah, itu tidak bisa kita katakan dia sehat ya. Atau dia orangnya pemurah, tapi waduh, dikit-dikit stres. Ya kita tidak katakan dia sehat juga. Jadi memang harus lima-limanya ini nih berkembang ya semuanya dengan merata dan itulah yang kita katakan orang yang sehat. Ya, seperti layaknya tubuh jasmani kita Pak Pol ya. Kesehatan itu kan harus dipelihara dan bisa dilatih supaya tahan terhadap serangan-serangan penyakit dan sebagainya. Nah, ini kepribadian sehat ini apakah juga bisa dilatih dan bisa dipelihara gitu Pak? Saya percaya demikian Pak Gunawan. Jadi apa tuh gunanya penelitian seperti ini? Gunanya adalah agar kita ya berusaha mencapainya. Ya, kita mudah stres, dikit-dikit stres, lempar tanggung jawab pada orang. Nah, kita belajar paksa diri kita, tidak, saya mau atasi. Saya tidak mau lemparkan tanggung jawab pada orang lain. Saya yang harus bertanggung jawab. Kita paksa diri kita untuk hidup seperti itu. Kita tidak biasa untuk membagi perasaan kita. Kita simpen semuanya, tutup semuanya. Enggak, kita paksa diri kita untuk lebih berani. Untuk berbicara dengan orang, mengeluarkan pikiran kita dan perasaan kita, ya. Atau kita takut-takut dengan pengalaman hidup yang baru. Kita katakan, enggak apa-apa. Silakan coba, nanti itu pengalaman akan memperkaya kita. Kita harus paksa diri kita. Ya. Dan yang berikutnya adalah kita ini misalnya orangnya pelit, tidak mau bantu orang, hati kita sempit. Kita paksa diri kita untuk lebih murah hati ya, membagi, menolong orang, jangan hanya pikirkan diri sendiri. Dan yang terakhir adalah ya kita misalkan ya ikut orang saja, yang orang yang tolong kita. Oh tidak, kita mau tetapkan target sekarang. Kita mau capai target itu. Jadi hidup tidak hanya ya mengalir saja. Enggak, sekali-sekali tetapkan target. Dan saya kira ini bisa dilatih, bisa dikondisikan pada kita. Dan rupanya kalau kita berhasil, ini akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan jiwa. Sekarang ini kan lagi hangat-hangatnya seluruh bangsa Indonesia mempersiapkan diri untuk pesta demokrasi pemilu ya, pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Betapa idealnya kalau pemimpin-pemimpin bangsa kita, nggak cuma presiden, wapres, dan seluruh staf jajaran gitu ya, bisa punya kriteria seperti ini ya Pak Pol. Setahu saya yang dibahas melulu adalah kesehatan secara fisik ya, sedangkan kriteria-kriteria seperti ini nggak pernah disinggung gitu loh Pak Pol. Ya, sudah tentu indah sekali bukan saja negara, tapi ya dalam setiap bentuk organisasi kalau memang ada orang-orang yang sehat ya itu akan berpengaruh besar. Sebab kesehatan jiwa itu tuh benar-benar harta karun yang tak ternilai. Dan orang yang sehat itu tuh menyehatkan lingkungan. Betul. Sebaliknya orang yang tidak sehat mengotori lingkungan juga. Orang yang dekat dengan orang yang sehat akhirnya terbawa lebih sehat.
Kebalikannya juga orang kalau bergaul dengan orang yang tidak sehat lama-lama terbawa ikut sakit seperti itu. Iya, Pak Paul, dalam hal ini apakah firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Saya akan bacakan dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, ini nih firman Tuhan indah sekali ini Pak Gunawan. Dan meskipun kita tidak usah belajar psikologi, lihat ini saja sebetulnya, dan kalau kita bisa terapkan, kita akan sangat sehat. Yaitu ternyata kalau kita beriman ya, benar-benar hidup beriman, berserah pada Tuhan, kita itu tuh tidak akan takut sebetulnya itu. Jadi kecemasan atau tekanan itu tuh tidak lagi mengganggu ya. Karena kita tahu Tuhan yang menguasai segalanya. Terus kalau kita berpengharapan, kita tahu kok selalu ada pengharapan. Karena Tuhan tidak pernah kehabisan akal. Kuasanya tak terbatas. Jadi pasti ada pengharapan. Nah, ini memberi kita semangat untuk hidup terus. Dan terakhir, kasih. Ya, kalau kita memiliki kasih kepada Tuhan dan sesama kita, kita lebih rela menolong, kita lebih rela terbuka sama orang, lebih rela percaya pada orang. Nah, bukankah ini juga akan sangat memperkaya kesehatan jiwa kita? Jadi benar-benar ya, iman, pengharapan, dan kasih. Namun yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ini firman Tuhan, bukan saja untuk kehidupan rohani, tapi untuk kehidupan jiwani. Sangat berkhasiat. Ya, dan ini harus dimulai dari diri kita sendiri, saya percaya Pak Paul ya. Betul. Sebelum kita mengharapkan orang lain sehat, ya kita tadi Pak Paul katakan, kesehatan kepribadian kita itu akan menular kepada orang lain dan menjadikan lingkungan ini lebih baik ya. Betul. Terima kasih banyak Pak Paul juga Ibu Wulan untuk perbincangan ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang 5 faktor kepribadian sehat. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.